Halo semuanya. Jadi kali ini aku sama Zikra kita akan membuat podcast tentang geografi. Kita akan membahas 6 bab di sini ya. Nah, jadi sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Dimas Sakti Sawita, nomor absen 3. Saya Muhammad Al-Zikra, absen 26. Saksikan podcast kita. Gas. Udah lama kali sih kan, mana tuh anaknya? Zek, sini nih. Dimas lah. Ini apa nih kelas dia? Ayo sih, aku mau nanya-nanya ini sekarang. Aku mau nanya tentang seputaran geografi. Susah kan nih? Gampang. Ada berapa soalnya? 9 total. Aku mau bahas 3 subbab. Yang pertama tuh ada pendekatan geografi. Ya, mana dulu. Pertanyaan yang pertama, menurut K, apa yang dimaksud dengan pendekatan geografi? Nah, itu adalah peristiwa yang terjadi, gejala atau fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kayak Kehidupan sehari-hari. yang peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari itu. Oke. Ya, pertanyaan yang kedua. Berapa macam pendekatan geografi menurut K? Aku sih cuma dapat 3 lah ya. Tunggu. Apa? Terus. Berapa sih? Ada berapa? Aku cuma tahu ya 3. Udah ada 3 ada kalau. Pendekatan ke ruangan, Lagi? pendekatan ke lingkungan, Lagi? pendekatan kewilayahan. Doang nih. Oh, itu ya 3. Berarti kalau nggak salah pendekatan ke ruangan itu sama kayak pendekatan spesial ya? Sama kayak pendekatan ekologi itu juga sama pendekatan ke lingkungan. Kalau nggak salah aku sempat baca kayak gitu soalnya. Iya nggak? Oh iya. Iya kan? Iya, kok kita tahu deh. Remeh dia sih. By the way, kita disponsorin sama Nuku Family ya. Ini apa Dan ini maksudnya? merek ini soal apa tuh namanya? Isi spidol yang dipakai di mana-mana nih. Mereknya Snowman. Coba buka dulu. Jangan dong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dan susah ya. Kapan? Apa yang dimaksud dengan pendekatan ke ruangan menurut Ci? Asik, gampang nih ya. Nah, menurutku ya, upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Oh, berarti cara kita untuk mengkaji apa tuh persamaan dari perbedaan dan perbedaan fenomena geosfer gitu. Oke. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu konsep geografi. Aduh, Gampang nih pokoknya dah. Siap? siap. Pertanyaan yang pertama, apa itu konsep geografi menurut kita? Nah, menurut dia pola yang abstrak dan hubungan dengan gejala. Wah, tahu aja sih. Sorry lupa. Lupa kan? Coba ingat lagi apa itu? Oh, pola yang abstrak dan hubungan dengan gejala, konteks dengan geografi. Oke, berarti pola yang abstrak, hubungan apa? Dan hubungan dengan gejala, konteks tentang Konteks tentang geografi. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 konsep geografi. Jawabin. Oh, itu deh, konsep lokasi, Lagi? konsep jarak, Lagi? konsep kejangkauan. Oh, 3 aja ada. Ya. Oke. Oh, 3 deh. Yang ada 3 aja sih. Oh, iya. Wow. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Sebelah mana nih, Din? Iya, lumayan lah. Dan nanti aku takdir maksud kan. Oh, ya, mantap. Pertanyaan ketiga. Coba jelaskan apa itu konsep lokasi. Nah, konsep lokasi itu adalah ruang yang menghubungkan antara 2 lokasi atau dua objek. Jadi menggabungkan antara 2 lokasi dengan 2 objek, gitu. Objek tuh.
Ya. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya tentang prinsip-prinsip geografi. Pertanyaan pertama. Banyak nggak nih? Banyak nggak? Sama, 3 lagi. Pertanyaan pertama. Apa itu prinsip geografi? Nah, prinsip geografi itu adalah dasar untuk menjelaskan dan menguraikan fenomena geosfer beserta permasalahannya. Oke. Tuh. Yang kedua nih. Coba sebutkan 3 prinsip geografi yang kita Tahu. Oh, tadi aku sempat baca loh. Aku cuma tahu konsep persebaran, prinsip persebaran, prinsip interrelasi, lagi dan prinsip deskripsi. Berarti Ya, prinsip persebaran, prinsip interrelasi, sama prinsip deskripsi. Iya, gitu. Kita lanjut ke last question for Zika. Last ya. Coba jelaskan apa itu prinsip apa tuh prinsip persebaran? Menurut Ki aja dah, menurut Ki. Prinsip persebaran itu kayak gimana ya? Kayak menyatakan suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara secara tidak merata gitu loh, dan tidak sama di permukaan bumi. Oke. Berarti ulang aku lupa seperti apa? Nah gitu. Jadi itu yang menyatakan suatu gejala. Nah, dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Oke, Kita tahu nggak? Oke, gitu lah. Belajar kan? Siap. Bapak Azitra siap. Oke guys, jadi segitu dulu ya. Nanya anak sisma Zikra absen berapa namanya? Absen 26. Oke. Apa ya? Iya. Ki mau nanya aku nggak? Boleh. Ki mau nanya tentang bapak apa aja? Bab 1, 2, dan 3. Apa aja tuh bapak? Perkembangan ilmu geografi, Lagi? objek studi ilmu geografi, Lagi? dan aspek ilmu geografi. Oke guys, dia mau nanya aku tentang 3 bab katanya. Nah, ini enggak. Kita tunggu di video selanjutnya. Asik. Jadi, Oh, aku mau nanya nih. Masalah dia pun itu bukan mana? kita itu apa? Bukrek. Geprek ya? Bukreknya Ya sih, pakainya aku sih. Udah, aku pengen nanya ke lu. Mungkin nanya ke aku. Iya. Iya ada. Bisa Apa? jawabnya nih. Bisa lah kayak aku. Cuma 3 bab aja. 3 bab. 1 bab 3 pertanyaan. Oke. Kalau benar kita makan bakso. Oke, gas. Bab kilometer 23. Iya. Bab 1 2 3 itu tentang perkembangan ilmu geografi. Nah, Ayo, coba jelaskan. jelaskan perkembangan ilmu geografi. Perkembangan ilmu geografi. Oke. Setahu tuh aja ya. Bukan mau patut. Sekarang ini. Enggak. Berdasarkan asal usulnya, Ya. ilmu geografi itu termasuk ilmu yang tua, Cok. Ilmu yang apa? Ilmu yang tua. Nah, jadi geografi itu muncul sejak 300 sebelum Masehi. Ilmu itu muncul di abad ke-300 sebelum Masehi. Bayangkan itu lama kali, Cok. Nah, ilmu itu muncul ketika bangsa Yunani melalui era apa sih namanya kalau Eratosthenes. Era apa tadi? Eratosthenes yang memperkenalkan ilmu geografi tersebut. Nah, di ilmu geografi ini juga dibagi jadi beberapa perkembangan ilmu geografi ini dibagi juga jadi beberapa zaman. Yang pertama, geografi di masa klasik. Masih. Pertama. Ya, itu pertama. Yang kedua, geografi di masa abad pertengahan. Nah, Yang kedua. itu yang kedua. Yang ketiga, geografi di masa modern. Iya kan? Geografi di masa modern. Yang keempat, geografi di abad ke-19. Di baru ini di abad 19 itu tahun 900-an, 90-an tuh loh. Sudah. Terus di geografi di abad ke-21 tuh sekarang. Iya. Kalau mau lebih rinci itu nanti. Ya udah, kita lanjut ke pertanyaan saya. Jadi lanjut nih. Ya, Idon. Nah, apa itu geografi?
Kamu tahu nggak? Nah, tahu. Jadi geografi itu berasal dari dua kata. Geo Apa? dan grafian. Grafia, sorry. Jadi geo itu merupakan yang berarti bumi. Dan grafia itu yang berarti kayak gambaran. Tapi geografi itu bukan gambaran bumi itu. Jadi geografi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang persamaan atau perbedaan fenomena geosfer atau kejadian-kejadian geosfer yang ada di permukaan bumi. Pertanyaan selanjutnya. Lanjut nih. Dong. Oh jadi adalah perkembangan ilmu geografi di Nusantara. Perkembangan ilmu geografi di Nusantara. Oke. Di Nusantara, perkembangan ilmu geografi pada awalnya ini diperkenalkan oleh anjir. Apa tuh? Motor cowok. Cocok emang. Lagi dia. Hah? Dia kalau. Oh, lagi dia. Anjir ada. Ulang. Tadi apa pertanyaannya? Lupa dulu. Nah, pertanyaan itu perkembangan ilmu geografi di Nusantara. Oke, di Nusantara. Jadi awalnya nih perkembangan ilmu geografi ini diperkenalkan oleh Alfred Russel Wallace atau biasa dipanggil Wallace ya. Wallace tulisannya. Jadi orang naturalisasi dari Inggris. Nah, Wallace ini dulu menjelajahi banyak pulau dari Malaka, ke Singapura, dia keluar negara aja. Ke Singapura, ke Sumatera, tempat ke Sumatera. Pedek tentang ke Sumatera, ke Kalimantan sama ke Jawa. Ke Jawa, ke Sulawesi, ke Ambon, hingga ke Papua dari Sabang sampai Merauke itu disusulin sama si Wallace ini. Nah, kisahnya dia ini diterbitkan oleh kalau nggak salah diterbitkan aku lupa siapa namanya, yang jelas dia diterbitkan pada tahun 1869 sebelum merdeka dah diterbitkan 1869 ya dah Sebenarnya ya. sekarang maafin loh. Tunggu dulu sama judul bukunya tuh. Apa? Judul bukunya The Malay Archipelago. Apa tadi? The Malay Archipelago. Ibu. Iya. Oke, kita lanjut ke bab dua. Ini conget ya, Pak. Jangan mungkin dulu Cok, lagi buat video nih. Lanjut. Nah, dalam bab kedua, aku mau nanya. Tunggu dulu. Ulang aja ribut kali sih. Oh anjing, si anjing lewat motor Cok. Pak, ada yang lewat motor Pak, ke atas Pak. Wah parah anjir. Motor hilang. Bisa ada Scoopy. Hampir masuk kelas ya. Oke, lanjut apa? Nah, aku mau nanya ke ini. Nah, apa itu objek material? Setaumu itu. Objek material. Ya. Jadi objek material itu adalah hal atau sesuatu pokok yang dapat diamati dan dikaji dalam ilmu geografi. Jadi bersifat nyata gitu loh. Ada. Nah, ngerti nggak nih? Bersifat nyata. Jadi gimana tuh? Nah, contohnya kita bahas di berikut. Kita next ya langsung. Nah, ya. Oke. Aku pengen tahu apa itu objek formal. Objek formal. Jadi objek formal itu adalah pendekatan atau cara kita memahami suatu fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi dan menjadi sebab geografi dipelajari. Jadi ada suatu kayak suatu apa tuh? Apa sih bisa bilang? Daya tariknya lah untuk kita mempelajari suatu geografi. Apa tuh? Jujur, banyak kali clickbaitnya ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita hiraukan saja ya guys. Apa? Nah, ini pertanyaan ketiga Papua. Yang ketiga kan? Yo itu. Iya dah. Iya. 3. Oh iya. Sorry lagi. Nah, coba sebutkan contoh objek formal dan material. Oke. Tahu mau kan? Oke. Kalau nggak bisa, Itu tahu. hasilnya Sopan. Oke, yang pertama di objek material.
Jadi ada beberapa objek material. Yang pertama tuh ada objek material litogeosfer. Litogeosfer. Aku acak aja ya, aku nggak bisa soal itu. Litogeosfer tuh kayak batu-batuan. Batu-batuan. Nah, batu-batuan. Selanjutnya ada hidrosfer. Hidrosfer itu air. Hidro, air. Nah, untuk selanjutnya atmosfer. Atmosfer itu udara. Jadi digabung. Bro, bukan digabung dong. Selanjutnya antrosfer. Antrosfer itu manusia. Biosfer, biosfer itu makhluk hidup. Bukan makhluk hidup sih, lebih ke hewan dan tumbuhan. Sama satu lagi, pedosfer. Pedosfer. Pedosfer itu tanah. Tanah. Yoi. Udah itu aja. Apa masih ada? Oh iya, objek formal. Objek formal itu kan tadi cara kita memahami fenomena geosfer Oh ya. yang terjadi dan goyang-goyang tuh, yang terjadi di permukaan bumi dan menjadi sebab akibat suatu fenomena geosfer lagi. Fenomena geografi itu dipelajari. Nah, contohnya tuh kayak apa sih ya namanya? Ya apa? Pengen tahu. Ya apa? Mas. Sekarang. Nah, contohnya tuh yang kayak apa sih yang menjadi apa namanya alasan geografi itu dipelajari? Yang pertama tuh mungkin dia ingin mengetahui gini-gini apa namanya tuh peristiwa terjadinya suatu peristiwa yang ada di dunia kayak gitu. Iya sih. Ya udah kayak gitu dah. Next, lanjut. Bab ke tiga. Nomor 1. Apa? Lu sakit itu. Oh, 50. Udah lewat. Oke, ya. Ini congnya keluar masuk. Ingat, jam ingat. Awas ya. Oke, apa tadi? Nah, ini nomor 1 tuh aspek ilmu geografi ada 2. Coba sebutkan dong. Aspek ilmu Yang tahu. geografi ada 2. Ya. Yang pertama tuh aspek fisik dan aspek sosial. Nah, aku pengen tahu juga apa itu aspek fisik. Aspek fisik. Jadi aspek fisik itu adalah aspek non manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya yaitu aspek topologi. Itu terkait tentang letak, luas, bentuk dan batas suatu wilayah. Itu tuh aspek topologi. Yang selanjutnya aspek biotik. Aspek biotik itu membahas tentang flora dan fauna. Selanjutnya aspek abiotik. Abiotik itu kan berarti nggak hidup. Dia membahas tentang kondisi tanah, air, iklim, pokoknya sesuatu yang nggak hidup lah, benda mati. Benda mati. Yoi. Next, Nah, itu aja. lagi satu dong. Yoi. Tadi kan tahu nomor 2, sekarang nomor 3. Oke, last nih, last question nih, apa nih? Itu aspek sosial. Aspek sosial, last question guys, aspek sosial. Aduh. Jadi aspek sosial adalah suatu aspek yang terkait dengan tempat atau cara manusia hidup serta berinteraksi. Aspek sosial ini melihat dari dimensi ekonomi, budaya, politik, kondisi sosial suatu masyarakat. Itu dia. Nah, kedua Itu doang. gimana? Sana deh. Habis makan laksa ya? Yoi dong. Keren tuh dulu. Geprek kuat ini. Pagi-pagi makan kuaci. Cakep. Makannya bareng Bu Santi. Cakep. Sekian presentasi, bukan presentasi. Sekian tanya jawab hari ini. Kami tutup dengan para Musanti. Oh, Musanti. Oh, let's go makan bakso. Gas.